apa namanya, sejak muda dia sudah memelihara kucing misalnya, gitu, kemudian menikah gitu kan. Alangkah lebih baiknya sebelum program hamil itu melakukan tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi bersama kami masih dalam acara podcast Orkes. Kali ini saya sudah bersama mas-mas yang ganteng ya, ala opa-opa gitu. Beliau bernama Dokter Hewan Muktasim. Ya. Nanti kita akan bincang-bincang ngobrol sama beliau ya seputar kesehatan hewan dan manusia. Nah, kita sapa dulu. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Iya. Panggilnya apa ini? Mas Dokter atau iya, boleh lah. biar kelihatan tetap. Iya. Langsung aja, Dok ya. Saya ini masih ada undak-undak lah, ya, masih kepikiran. Ya. Ini ceritanya kan ada teman saya ya, memelihara kucing. Beliau itu sudah lama ya, istrinya itu nggak hamil-hamil gitu. Lama banget nggak hamil. Dan terus ada teman saya yang lain bilang mungkin karena pelihara kucing jadinya susah hamil. Nah, itu apakah benar gara-gara kucing itu bisa menyebabkan susah hamil atau bahkan mandul gitu? Sebelum dijawab, saya ingin itu dulu, ingin tahu seputar tentang dokter hewan lah ya. Kenapa sih kok saya belum melihat rumah sakit hewan gitu? Iya. Terima kasih ya atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang untuk dunia dokter hewan di Indonesia terutamanya itu memang, dan khususnya di Pekalongan memang belum terlalu familiar dan belum terlalu banyak dikenal. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang sudah banyak masyarakat yang sadar akan tentang kesehatan hewannya, baik peternak maupun pemilik hewan kesayangan. Sehingga memang kalau untuk di tataran rumah sakit memang belum ada untuk di wilayah Pekalongan, tetapi untuk klinik-klinik sekarang sudah mulai beberapa ada, seperti halnya di Kajen gitu, kemudian ya di Kedunguni juga ada gitu. Kemudian, tetapi kalau untuk layanan kesehatan panggilan, artinya pelayanan itu ada beberapa yang ini ya, seperti saya sendiri ya melakukan pelayanan baik yang dokter hewan maupun yang paramedis ya. Nah, untuk kemudian sekarang juga pet shop juga sudah mulai berjamur yang banyak gitu. Ya itu kurang lebihnya untuk sekilas tentang profesi dokter hewan. Karena kalau untuk dokter hewan sendiri sebenarnya tidak hanya melulu berbicara tentang kesehatan hewan sebenarnya. Karena seperti halnya mutu atau manusia ini ada jadi kesehatan hewan untuk kesehatan manusia gitu. Manusia mereka satwa sewaka gitu. Logonya di dokter hewan itu manusia mereka satwa sewaka. Jadi kesehatan hewan untuk kesejahteraan manusia. Organisasi profesinya gitu. PDHI ya. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ada itunya enggak dong, spesialisnya kayak dokter orang itu kok spesialis paru, THT atau jantung. Kalau kita lebih ke menspesialisasinya, kalau secara pendidikan belum ada, tetapi mereka menspesialisasi sendiri itu lebih kepada hewan besar, hewan kecil,
satwa liar gitu ya. Kemudian dokter hewan kuda. Oh, ada khusus. Iya, ada memang. Karena kalau semua di cover seperti saya jadi tidak terlalu ini. Tapi kalau di kota-kota besar memang sudah banyak menspesialisasi. Bahkan ada yang sudah menspesialisasi diri sebagai dokter kulit gitu. Walaupun tidak melalui pendidikan formal, tetapi lebih pada kursus-kursus. Terus perlakuannya sama nggak? Antara hewan sama manusia gitu, kayak beda, terus di apa ya, kayak ada sesar gitu. Ya ada sama gitu. Iya, ada. Kita pun punya tindakan-tindakan khusus, misalnya apa namanya, pengambilan darah, kemudian pemeriksaan gitu, darah rutin gitu ya. Di lab juga? Iya, di lab kan juga. Beberapa malah ya punya lab sendiri gitu ya, punya pemeriksaan sendiri gitu. Untuk klinik-klinik yang sudah apa namanya sudah lengkap itu biasanya mereka punya mulai dari pemeriksaan ronsen, kemudian iya ada USG-nya juga, kemudian darah rutin, kemudian operasi-operasi juga ada. Seperti halnya di IPB sendiri malah punya instalasi khusus untuk kuda gitu, untuk hewan besarnya gitu. Ya, rumah sakitnya yang sudah ada rumah sakitnya itu baru IPB, kemudian sudah ada, kemudian apa namanya, yang pemerintah provinsi juga sudah ada, seperti halnya Jawa Barat di rumah sakit, kemudian Sumatera Barat itu juga punya rumah Jateng sakit. Udah belum? Oh belum. Jawa Tengah belum. Bisa nih dirintis. Paling kita masih jarang klinik sih kalau untuk apa namanya sampai berpikir untuk rumah sakit terlalu jauh. Lalu ada hubungannya nggak antara kesehatan hewan dengan kesehatan manusia? Sangat berhubungan. Karena untuk diketahui lebih dari 70% penyakit manusia itu disebabkan atau dibawa oleh hewan. Sifatnya zoonotik. Apa itu? Zoonosis itu penyakit yang ditularkan oleh hewan, bisa menular dari hewan ke manusia. Contohnya antrak, rabies gitu ya. COVID kemarin itu apa berarti? Kalau COVID enggak. Katanya kan dari kelelawar. Awalnya gitu. Iya, tetapi perkembangannya kan enggak. Tapi kalau rabies sampai sekarang itu masih. Dari anjing gitu? Iya, dari anjing, kucing, kera gitu. Bahkan kelelawar juga. Gitu. Nah, kembali ke yang pertanyaan tadi. Ya, itu juga salah satu jenis penyakit yang sifatnya zoonosis juga. Artinya toksoplasma ya, toksoplasmosis. Penyakitnya toksoplasmosis, penyebabnya parasit Toxoplasma gondii. Yang dari kucingnya itu? Iya, memang induk semang utamanya itu memang kucing. Tetapi apa namanya, tidak melulu orang tertular toksoplasma ini dari kucing. Kebiasaan lifestyle makan sesuatu yang tidak matang secara sempurna itu juga menjadi salah satu pintu masuknya toksoplasma gitu. Nah, sarannya gimana nih? Iya, jadi secara umum bahwa toksoplasma itu apa namanya disebabkan oleh tadi parasit Toxoplasma gondii, di mana kucing menjadi induk semang utama atau tempat dia berkembang biaknya si Toxoplasma itu. Kemudian ya apabila kita apa namanya secara tidak sengaja terkontaminasi ya, baik lewat makanan, kemudian pada saat kita bersih-bersih gitu, itu apa namanya kita bisa tertular pada saat kita berkebun tanpa safety-nya gitu ya, artinya tidak menggunakan sarung tangan gitu ya, paling tidak sarung tangan gitu, kemudian tidak menjaga kebersihan, kemudian kebiasaan makan daging setengah matang, baik itu misalnya steak, misalnya gitu ya. Iya,
kemudian misalnya sate, itu justru yang banyak sekali apa namanya menjadi pintu masuknya, karena banyak orang juga yang dia tidak pernah berkontak dengan kucing, dia juga ternyata tertular atau positif toksoplasma itu. Nah, itu nularnya lewat apanya? Bulunya atau liurnya gitu? Memang kotorannya sebenarnya. Oh, kotorannya. Iya, kotorannya. Tetapi itu pun apa namanya, kalau kucing itu sudah tertular dulu. Tapi kalau kucing tidak terinfeksi, tidak punya toksoplasma di dalam tubuhnya, ya dia tidak akan menularkan. Tahunya dari mana? Iya, memang harus pemeriksaan. Oh, iya, gitu. Nah, itu ya. Tapi kan kalau kita bisa menjamin kucing, misalnya kucing in-house, ya, indoor gitu lah mas ya, di dalam rumah, kemudian dia tidak ketemu apa namanya, terutama juga saya baca referensi itu, si kucing bisa mendapat tertular apa namanya toksoplasma itu dari dia kebiasaan dia misalnya berburu tikus. Oh, itu tapi dari tikusnya juga bisa, iya gitu. Bisa dia, si tikus bisa menjadi inang antara gitu. Kemudian ya jadi karena apa namanya lifestyle itu juga bisa menjadi salah satu apa namanya faktor resiko, kita juga berarti harus meminimalisir itu. Artinya terutama untuk ibu hamil ya, atau perempuan-perempuan itu, wanita-wanita, kalau memang dia apa namanya posisi hamil, kurangi makan yang mentah, setengah matang itu sebaiknya tidak dilakukan gitu, karena bisa menjadi pintu masuk penularannya gitu. Berarti emang melihara kucing itu ada benarnya juga gitu? Bisa, kalau selama dia tidak menjaga kebersihan. Gitu, misalnya udah kucing. Nah, makanya kalau sangat kami sarankan kalau mau memelihara kucing ya dengan apa namanya dengan perawatan yang bagus gitu. Tidak kita hanya sekedar memberi makan kucing di luar ya, terus kemudian kucing itu masih tetap kemana-mana sehingga dia bisa berinteraksi dengan, misalnya dia mencari itu tadi ya, berburu tikus, di mana dia meningkatkan faktor risiko untuk tertular dari liar, hewan liar gitu kan. Kemudian juga dari alam gitu, dia karena kan kucing juga secara alami dia akan makan rumput ya, gitu ya. Dimana rumput itu kan kalau misalnya ada di situ ada kucing yang sudah buang kotoran di situ kan, gimana kalau kotorannya itu juga mengandung oogista atau dari sel telur dari parasitnya itu tadi, toksoplasma, juga akhirnya nanti dia akan tertular. Kemudian kita secara tidak sengaja mengusap-usap, kemudian kita juga kemudian bersih-bersih lingkungan karena misalnya suka berkebun gitu ya, kita tidak menggunakan sarung tangan, kemudian lupa cuci tangan atau cuci tangan dengan tidak benar gitu ya, itu menjadikan faktor resiko. Itu nyerangnya yang suaminya atau istrinya? Bisa dua-duanya. Dua-duanya bisa? Bisa dua-duanya, tetapi kan kalau karena ini lebih ke reproduksi, sistem reproduksi, yang akan lebih nampak itu efeknya kepada yang perempuan, karena kalau perempuan bisa apa namanya bisa sulit hamil. Sebenarnya dia mungkin hamil tetapi keguguran bolak-balik gitu ya. Kemudian kalaupun bisa sampai lahir, kadang bisa ada kelainan gini, cacat ya, hidrosefalus, atau malah macam-macam, ada beberapa yang defek-defek yang bisa terjadi pada anak. Kalau secara umum itu ada beberapa gejala yang bisa ini, nyeri otot gitu. Nyeri otot juga iya, bisa. Menyebabkan nyeri otot. Gejalanya itu nyeri otot, kemudian mudah lelah.
Iya, itu. Efek Nah, dari hewan tadi, efek tadi parasit tadi, parasit tadi. karena kemudian kalau tidak salah juga pada laki-laki bisa menyebabkan orkitis juga, karena dia menyerang di daerah sistem reproduksi, sekitaran reproduksi, dan bisa menularkan. Oh, bisa nular? Iya, bisa dari ibunya ke anaknya, kemudian juga dari suami. Ya, tetapi oleh karena itu orang-orang yang mau program hamil itu sebaiknya sangat disarankan untuk melakukan tes apakah dia terkena toksoplasma atau tidak, karena kalaupun dia sudah terkena itu bisa diobati. Jadi sebenarnya jangan khawatir juga, karena ini masih bisa ditangani gitu. Kalau memang ada apa namanya, ada pasangan suami istri, kemudian istrinya beberapa kali hamil kemudian keguguran ataupun sampai apa namanya, bayinya lahir meninggal, sebaiknya diperiksakan gitu. Apakah karena nanti karena si parasit ini terutama menyerangnya orang-orang dengan kekebalan yang lemah. Gitu. Kalau mau periksa berarti sama hewannya juga gitu? Oh, enggak usah gitu. Ya paling orangnya aja. Biasanya kan ada TORCH ya, pemeriksaan TORCH ya, toksoplasma, toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, itu kan paketnya ya, sama herpes virus itu biasanya disarankan untuk yang mau program hamil, terutama orang-orang dengan faktor risiko yang tinggi, misalnya dia sejak apa namanya sejak muda dia sudah memelihara kucing misalnya gitu, kemudian menikah gitu kan. Alangkah lebih baiknya sebelum program hamil itu melakukan tes dulu agar diketahui apakah di dalam tubuhnya ada terkontaminasi atau terinfeksi parasit tadi, sehingga nanti kalau sampai hamil itu tidak kejadian apa namanya, baik itu keguguran maupun sampai bayinya lahir cacat gitu. Tapi emang seringnya di kucing gitu? Memang dia, emang di kucing? memang kucing. Inang utamanya adalah kucing. Tempat dia si parasit itu berkembang itu di kucing. Tetapi, nah kucing itu kan punya kebiasaan dia berak kemana-mana gitu. Nah, ternyata kalau kita makan sayuran mentah itu juga punya potensi untuk tertular, karena yaitu dari kotoran kucing yang misalnya dia di situ gitu kan, ternyata kotoran kucingnya terkontaminasi toh karena kucingnya ini, kemudian apa namanya saya sebutkan tadi kan sate gitu, kenapa bisa berisiko gitu kan, karena kan sate itu matangnya kan tidak sempurna ya, masih setengah mateng, bahkan ada yang gosong gitu. apa namanya itu si hewannya, ternaknya itu kan makan rumput. Nah, rumputnya itu bisa mengandung oosit atau apa telurnya dari parasit tadi, toksoplasma tadi itu. Sehingga kan tertelan di sama itunya, masuklah ke daging gitu. Dia akan ya di ternaknya dia tidak menunjukkan gejala sakit, tetapi dia akan membawa gitu. Berarti tetap sehat hewannya itu? Iya, hewannya itu kayak kucing sehat. Juga biasa-biasa saja gitu. Kucing tidak menunjukkan gejala sakit. Berarti nggak sakit atau gimana tuh? Enggak sakit, dia tidak menunjukkan gejala sakit, tetapi dia apa namanya mengandung atau terkontaminasi gitu, dan dia bisa spreading atau bisa menyebarkan. Oh gitu. Menyebarkan ke kucing lain gitu ya, ke kucing lain, ke tanaman, kemudian dari lewat tanaman itu menginfeksi ke manusia gitu. Misalnya kita makan sayur-sayuran apa lalapan kan biasanya mentah gitu ya,
kemudian yang daging tadi setengah matang gitu. Karena apa namanya, ya kalau terutama yang perlu disorot itu ya yang sate ya, karena kan kalau sate itu kan biasanya apa sistem pemeliharaannya kan masih apa namanya, standarnya kan masih masih ini ya, masih biasa, standar peternakan biasa gitu ya. Tapi kalau untuk yang stick itu kan biasanya dia sudah pakainya sudah melalui pengolahan gitu ya, sehingga mungkin mengurangi faktor risiko yang seperti itu. Walaupun stick itu juga setengah matang gitu ya, kan stick itu malah lebih mentah daripada daripada sate sebenarnya, karena kan masih merah gitu. Nah, untuk kucing yang tadi terkontaminasi berarti nggak bisa hamil juga ya? Itu nggak apa-apa, biasa nggak apa-apa. aja. Oh gitu. Biasa aja gitu. Malah bisa kucingnya. Iya, makanya kalau apa memelihara kucing itu sebaiknya ya apa namanya, dikontrol, artinya di dalam rumah saja gitu. Karena memelihara kucing itu kalau memang benar-benar pet lover gitu ya, pecinta hewan, dan dia pasti dia akan memperlakukan kucing seperti keluarga gitu. Sebaiknya juga karena punya hewan peliharaan, terutama kucing itu juga menjadi beberapa pembawa penyakit, sebaiknya juga sangat kami sarankan itu untuk pengendalian populasinya. Maksudnya gimana? Artinya bahwa kalau kita memelihara kucing itu kan untuk tujuan kesenangan ya, bukan untuk seperti ternak. Iya. Jadi kalau sudah memelihara kucing itu sebaiknya disteril aja. Karena apa? Ya tadi bisa menjadi sumber penular penyakit. Kemudian juga kalau semakin banyak kan juga membebani. Iya. Ketiga, bahwa memelihara hewan itu kalau itu sebagai hewan kesayangan, pet, itu dia tidak hanya butuh makan saja, Mas, tetapi juga dia butuh kasih sayang. Iya. Kalau kucing, anjing, apapun itu kalau sudah menjadi hewan kesayangan, itu juga butuh diajak ngobrol, diajak jalan-jalan, diberi kasih sayang. Tidak hanya butuh makan saja, dia bisa stres kalau ditinggal. Dia bisa juga mengalami depresi kalau dia misalnya mendapat perlakuan yang tidak baik. Itu kayak punya insting manusiawi gitu. Iya, sama. Seandainya dia bisa bicara itu dia pasti akan protes. Iya, karena masa pada saat lucu masih kecil ditimang-timang, tetapi setelah gede bahkan mungkin punya anak disia-siakan gitu, dia masih akan mengalami depresi. Itu yang dirawat lah, terus yang kucing-kucing liar itu sama gitu. Iya sama, potensinya sama, makanya sebaiknya tidak tidak berinteraksi dengan kucing-kucing liar. Kalau mau ya peliharalah dengan baik, bawa masuk ke rumah, dan juga sebaiknya, terutama kalau kucing itu merescue, itu tidak dibiasakan kucing itu naik ke tempat tidur kita. Sediakan tempat main sendiri gitu. Ya, tapi kan susah yang ngontrolin. Dibiasakan, enggak bisa. Enggak boleh naik. Iya, bisa. Tidur gitu. Iya, bisa. Terutama tempat tidur itu. Iya. Karena kan kalau tidur kan kita lebih bantal kena muka gitu kan. Iya, artinya kan kemana-mana gitu. Kalau tempat duduk seperti ini sih masih lebih, karena kan kita hanya duduk saja. Tetapi kalau sudah tempat tidur itu kan kita sudah tiduran, itu ya kontak dengan tubuhnya kita itu. Nah, karena itu sebaiknya
sediakan tempat main sendiri yang khusus kalaupun mau. Kemudian biasakan apa namanya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, artinya setelah memegang kucing itu cuci tangan pakai sabun seperti itu. Gitu. Apalagi yang mau ditanya? Cukup ya. Kayaknya udah lama banget. Nggak terasa. Semoga bisa membuka wawasan bahwa memang kucing menjadi salah satu agen penular penyakit toksoplasma yang salah satu gejalanya itu tidak bisa hamil ya. Kalau tetapi jangan khawatir juga bahwa toksoplasmosis ini bisa diobati, ya, bisa dikendalikan, sehingga kalau memang pun positif selama mengikuti program pengobatan, insya Allah kemungkinan hamil masih bisa. Soalnya teman saya pun ada, dia positif toksoplasma, karena dokter hewan sih pastikan resikonya lebih tinggi ya daripada orang umum, karena kan berkontak, apalagi dia praktisi dia praktek di kucing itu pasti ya. Tapi juga dia juga punya anak alhamdulillah dan sehat, tidak ada masalah walaupun dia positif. Nanti ceknya nanti ke SPOG atau gimana? Enggak, ke lab. Oh, lab gitu. Ya, di lab aja. Di rumah sakit umum biasa gitu. Biasa. Biasa malah yang ada ya pokoknya kalau dia punya lab, dia biasa melakukan cek itu ada paket torch itu ya bisa. Bisa. Oh, gitu ya, Dok. Iya. Terima kasih buat ilmunya, sungguh sangat luas sekali. Sangat bermanfaat sekali, semoga menjadi amal jariah. Amin. Terima kasih, Dok. Kawan-kawan kita bisa ketemu lagi. Insya Allah kalau ada waktu. Nah gitu ya teman-teman, jangan khawatir yang ingin melihara kucing. Tadi udah dijelaskan panjang lebar sama dokter hewan Mutasim ini ya. Nah, sekian, nanti ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.